Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Untuk membahas terkait aturan kampanye di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintahan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Komisioner KPU RI Idam Holik. Selamat sore, Pak Idam. Selamat sore, Mas. Iya, Pak Idam, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mungkin bisa dibantu menjelaskan sedetail apa nanti peraturan KPU akan mengatur soal kampanye di lembaga pendidikan. Ya, yang jelas dalam pengaturan mengenai penggunaan fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan, ya yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh para narasumber, nanti yang terpenting itu adalah prinsip keadilan, Mas. Ya, jadi selain memang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat di mana yang dimaksud, ya, terus juga tidak menggunakan atribut, yang terpenting adil. Yang di mana akses tersebut diperuntukkan untuk seluruh partai politik. Ya, peserta pemilu. Gitu. Jangan sampai ini ada fasilitas pemerintah tapi ternyata nggak adil. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau sekiranya misalkan auditorium milik pemerintah daerah itu digunakan untuk kepentingan kampanye pemilu, ya, yang di mana ya itu diberikan izinnya dan tanpa atribut dalam pelaksanaan kampanye, maka itu harus adil untuk seluruh peserta pemilu yang ada. Terus yang selanjutnya, ya, berkaitan dengan lembaga pendidikan, pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan juga harus memperhatikan waktu pembelajaran, ya, pembelajaran atau waktu perkuliahan. Jangan sampai pelaksanaan kampanye lingkungan ini malah mengganggu aktivitas pendidikan. Itu yang nggak boleh. Baik. Terus yang selanjutnya juga, ya, ketika pelaksanaan kampanye di lingkungan, perhatikan apakah usianya 17 tahun atas atau sudah menikah. Karena syarat menjadi peserta kampanye adalah pemilih. Nah, pemilih dalam Undang-Undang Pemilu itu adalah syarat 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah menikah, seperti itu. Jadi kalau mereka misalkan siswa SMA itu usianya 6 tahun, maka nggak boleh jadi peserta pemilu. Gitu. Baik, Pak Idam, tampaknya kita sedikit mengalami kendala koneksi, tapi saya akan langsung kepada teknis begitu ya. Teknis nanti akan seperti apa ketika lembaga pendidikan mengundang kontestan pemilu? Apakah harus berkoordinasi dengan KPU sejak awal atau bagaimana? Pelaksanaan kampanye, ya, di tempat lembaga pendidikan ataupun fasilitas pemerintah yang dipersyaratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 65/PU/21 itu sama dengan pelaksanaan kampanye pada bentuk kegiatan-kegiatan lainnya. Ya. Nanti pelaksana kampanye harus memberitahu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke, harus memberitahu dan harus ada approval dari KPU begitu ya? Penanggung jawab, ya, mendapatkan izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah dan lembaga. Itu yang dipersyaratkan oleh Mahkamah. Oke, baik. Saya akan masuk kepada poin fair atau adil begitu, Pak Idam. Bagaimana memastikan bahwa peraturan KPU nanti dan implementasinya bisa adil untuk semua peserta pemilu? Apakah ketika kemudian ada satu kegiatan, kemudian mengundang satu capres, maka semua juga harus diundang atau bagaimana? Tergantung ya. Misalnya lembaga kampus itu mengundang debat, ya. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, ya, misalnya, karena memang hal tersebut sekarang karena sudah diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu harus seluruhnya diundang, ya. Atau misalnya pasangan calon presiden tertentu ingin menggunakan auditorium yang ada di dalam kampus, maka pasangan calon presiden yang lainnya juga boleh menggunakan auditorium tersebut. Oke. Tergantung nanti format kegiatan. Oke, kalau undangannya misalkan sebentuk kuliah umum, ternyata di belakangnya ada kemudian unsur-unsur elektoral yang masuk ataupun juga kampanye yang masuk, bagaimana? Kuliah umum bukanlah salah satu bentuk dari kampanye yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Itu adalah kegiatan pendidikan politik. Oke, tapi kalau misalkan masuk di belakangnya justru ada kemudian masuk unsur kampanyenya, apakah ada sanksi di sana? Ya, nanti rekan-rekan Bawaslu akan jika memang ada hal-hal pelanggaran yang didapati.
Oke, baik. Dalam putusan MK juga diubah dengan poin kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dan penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut pemilu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Idam juga. Dalam artian apa Iya. Pak atribut kampanye pemilu di sini? Yang pertama, bicara tentang pemilu itu pasti melekat pada yang namanya peserta pemilu. Peserta pemilu itu yang pertama ada yang namanya partai politik, yang kedua ada calon perseorangan dan DPD, yang ketiga adalah pasangan calon. Jadi ya lambang, logo dan ya, itu adalah atribut kampanye itu. Terus selanjutnya misalnya pakaian, ya. Pakaian. Kita ketahui dalam kampanye calon presiden wakil presiden pada umumnya peserta itu memiliki identitas politik tertentu digunakan. Seperti itu. Oke, kalau misalkan membawa katakanlah simpatisan-simpatisan begitu, apakah diperbolehkan? Membawa simpatisan. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan harus mendapatkan izin dan jawab tempat. Ya dalam hal ini apabila menggunakan fasilitas pemerintah, maka yang bersangkutan harus mendapatkan izin. Dan tentunya pemilik lokasi atau pemilik tempat juga sudah mempertimbangkan atau memiliki analisis terhadap kelayakan pelaksanaan kampanye tersebut. Oke, Pak Idam, bagaimana dengan izin kampanye di fasilitas pemerintahan? Ini fasilitas pemerintahan seperti apa yang dimaksud? Bukankah ini juga akan rawan begitu dari sisi mobilisasi pemilih? Misalnya di satu itu ada auditorium besar yang dimiliki oleh pemerintah daerah, misalnya. Ya. Dan auditorium ini berada di luar lingkungan pemerintah daerah, ya. Apabila diizinkan oleh pemerintah daerah, ya, pelaksanaannya tanpa atribut kampanye, maka itu boleh. Dan kita ketahui, ya, di beberapa tempat atau di beberapa kabupaten kota di Indonesia untuk cari tempat auditorium itu nggak mudah. Dan biasanya yang memiliki itu pemerintah daerah. Oke. Baik, sudah kami tangkap poin-poinnya. Baik, kami akan nantikan juga bagaimana perkembangan juga dalam tentunya PKPU begitu untuk selanjutnya. Terima kasih banyak Komisioner KPU RI Idam Holik sudah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini. Terima kasih, Pak Idam.